Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MIPA 1, kemarin kita kan sudah belajar mengenai entalpi, menghitung entalpi ya, dengan dua cara, yaitu dengan cara kalorimeter dan dengan cara hukum Hess. Nah, sekarang kita menghitung entalpi dengan cara yang ketiga, yaitu menghitung entalpi atau delta H dengan data berdasarkan data entalpi pembentukan standar atau delta H0F ya. Jadi oke, misalkan nih reaksi NaOH ditambah dengan reaksi HCl, NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Oke, yang dinamakan yang di kiri panah ini adalah pereaksi ya, pereaksi. Sedangkan yang di kanan panah ini namanya produk atau hasil reaksi. Jadi, untuk menghitung entalpi, jika diketahui entalpi pembentukan standar, prosesnya adalah preaksi ini terurai dulu menjadi atom-atomnya pada keadaan standar. Berarti menjadi Na plus setengah O2 plus H2 plus H-nya setengah H2. Oke, sedangkan HCl itu nanti setengah H2 ditambah setengah Cl2. Nah, sudah terurai menjadi atom-atomnya pada keadaan standar, kemudian ini membentuk menjadi produk. Oke, berdasarkan hukum Hess, entalpi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir ya, tanpa dipengaruhi oleh jalannya reaksi. Jadi delta H untuk reaksi ini adalah melalui dua tahap, yaitu penguraian reaktan dulu, kemudian membentuk produk. Nah, entalpi penguraian dari NaOH ini kan menjadi Na plus setengah O2 plus setengah H2. Nah, ini adalah minusnya delta H0F-nya si NaOH. Kalian tahu ya, entalpi penguraian itu merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan. Berarti kalau entalpi pembentukan NaOH, berarti karena ini reaksinya penguraian, berarti minus delta H0F-nya NaOH. Sedangkan yang di sini adalah minus delta H0F-nya dari HCl. Nah, kemudian ini membentuk menjadi NaCl plus H2O. Nah, ini adalah delta H0F. Delta H di sini adalah delta H0F NaCl dan delta H0F dari H2O. Ya, sedangkan di sini minus delta HF-nya NaOH, dan minus delta H0F-nya dari HCl. Jadi, jika diketahui data entalpi pembentukan standar dari senyawa-senyawanya, ya, data delta H0F senyawa, ini rumus menentukan delta H reaksinya adalah tinggal dijumlahin aja ya berdasarkan hukum Hess. Berarti delta H1 dikurangin ini ya delta H. Oke ya. Ini delta H pertama ditambah dengan delta H kedua. Nah, karena delta H pertama minus, delta H
yang kedua itu positif ya produknya, berarti ini bisa dituliskan total delta H0F dari produk dikurang, karena di sini reaktannya kan minus ya, berarti dikurang total delta H0F dari reaktan. Nah, ini rumus untuk mencari delta H dari suatu reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar ya, produk dikurangin reaktan. Nah, untuk data delta HF senyawa ya, ini sudah ada datanya. Sedangkan untuk data delta H0F dari unsur bebas, unsur ya, unsur itu sama dengan 0 data delta H0F nya. Kemarin yang sudah kalian pelajari unsur contohnya H2, O2, C saja ya, karena kan dia dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar, makanya delta HF unsur bebas sama dengan 0. Oke, contohnya misalkan kalian lihat bukunya halaman 101 nomor 23. Di situ ada diketahui entalpi pembentukan etanol, CO2 dan H2O berturut-turut adalah min 278, min 393,5 dan min 285,85. Nah, di situ kan diketahui entalpi pembentukan etanol. Entalpi pembentukan kan delta HF ya. Oke, berarti di situ yang diketahui adalah delta H0F. Delta H0F dari etanol C2H5OH itu sebesar min 278 kJ per mol. Terus CO2 delta H0F nya dari CO2 adalah min 393,5. Sedangkan data delta H0F dari H2O adalah min 285,85. Nah, ini tentukan perubahan entalpi. Yang ditanya adalah tentukan perubahan entalpi delta H ya pada pembakaran 1 gram etanol. Delta H pembakaran pada reaksi pembakaran 1 gram etanol ya. Oke, berarti karena yang ditanya entalpi pembakaran etanol, berarti kamu harus tulis reaksinya dulu ya. Reaksi pembakaran etanol, etanol dibakar, berarti reaksinya adalah C2H5OH tambah O2 jadi CO2 plus H2O. Ya, ingat ada C, ada H, dibakar pasti jadi CO2 plus H2O. Nah, tinggal kamu setarain koefisiennya. C-nya 2, berarti di sini 2. H-nya 5 tambah 1 6, berarti di sini 3 supaya 6. Oksigennya di kanan 4 tambah 3 7 ya, 7 sudah ada 1. Berarti kurang 6. Supaya 6 di sini dikalikan 3. Nah, karena ini yang diketahui data delta HF, menghitung delta H reaksinya adalah total delta HF produk dikurangin delta HF dari reaktan. Ya sudah, tinggal dimasukin produk. Produknya ada apa saja? Produknya kan CO2 sama H2O ya. Nah, di sini CO2-nya ada 2. Jangan lupa dikalikan koefisien ya, total delta H0F. Jadi 2 kali delta H0F-nya CO2 min 393,5 tambah produknya ada H2O 3 kali min 285,85.
produk. Nah, dikurang reaktannya ada C2H5OH ya. Berarti min 278 tambah oksigen itu delta HF-nya 0. Ingat ya, unsur bebas. Berarti ditambah 0. Oke, tinggal dihitung ya nih. Oke, setelah kalian hitung, ini hasilnya adalah min 1366,55 kilojoule. Oke, kamu lihat ini delta H untuk reaksi yang di sini ya. Reaksinya adalah reaksi pembakaran etanol. Nah, yang ditanya adalah pembakaran 1 gram etanol. Nah, kamu lihat untuk reaksi yang di sini etanol kan ini ya, C2H5OH. Nah, C2H5OH itu koefisiennya 1. Artinya delta H yang didapatkan ini adalah kilojoule per mol. Jadi untuk tiap 1 mol etanol C2H5OH. Karena di sini reaksinya etanol dibakar ya, koefisiennya 1. Artinya delta H yang didapat ini untuk tiap 1 mol etanol. Nah, yang ditanya bukan entalpi untuk 1 mol, tapi pembakaran dari 1 gram etanol. Berarti kamu cari molnya dulu, etanolnya ya. Berarti molnya etanol kan diketahui 1 gram, berarti molnya adalah massa per mr. Masanya 1 dibagi mr-nya etanol, tinggal ditotalin ya. AR-nya sama dengan 46, berarti 1 per 46 mol. Nah, kalau 1 per 46 mol itu berapa? Tinggal kamu bandingin. Ini tuh 1 molnya min 1366,55. Kalau 1 per 46 mol berapa? Tinggal kamu bandingin. 1 mol itu min 1366,55. Kalau 1 per 46 mol itu berapa delta H-nya? Ya. Atau kalau kamu sudah langsung bisa, tinggal kalikan saja ya. Oke, berarti delta H sama dengan 1 per 46 mol dikali min 1366 kilojoule per mol. Oke, berarti sama dengan ini tinggal dibagi 46 ya, sama dengan min 29,7 kilojoule. Nah, ini dapat ya. Jadi kalau diketahui delta HF senyawa-senyawanya, tinggal masukin rumus produk dikurangin reaktan. Nanti tergantung yang ditanya delta H-nya untuk berapa mol, tinggal kalian bandingin aja. Oke, kita lanjut ya. Sekarang adalah menghitung entalpi yang keempat. Oke, menghitung delta H entalpi berdasarkan data energi ikat. Ya, jadi kalian harus tahu dulu apa itu energi ikat. Saya singkat EI saja ya, energi ikat. Oke, energi ikat atau EI adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan 1 mol senyawa menjadi atom-atomnya pada keadaan gas.
Jadi energi yang dibutuhkan, karena untuk memutuskan ikatan itu butuh energi ya. Nah, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan satu mol senyawa menjadi atom-atomnya pada keadaan gas. Contohnya misalkan CH4 ya, CH4. Oke, CH4 mau diputuskan ikatannya, berarti dia harus pada keadaan gas. Diputuskan ikatannya ya, menjadi atom-atomnya pada keadaan gas. Jika kalian lihat di sini, kalau digambar ikatannya CH4, berarti kan dia mengikat H-nya ada 4. Oke, berarti ada 4 ikatan CH ya. Oke, diputus. Nah, kalau diputus berarti ikatannya diputus nih. Putus. Berarti menjadi atom-atomnya, berarti atom C pada keadaan gas dan 4 atom H pada keadaan gas. Nah, ini ya pengertian dari energi ikat. Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan menjadi atom-atomnya pada keadaan gas. Nah, ini delta H-nya energinya sudah diketahui sebesar 1664 kilojoule. Nah, nanti untuk menentukan energi ikat rata-ratanya, tinggal kalian lihat di sini ada berapa ikatan CH, berarti memutuskan 4 ikatan CH ya. Memutuskan 4 ikatan CH menjadi atom-atomnya pada keadaan gas. Ini 4 ikatan CH-nya sama dengan energinya sebesar 1664. Berarti energi ikat rata-ratanya untuk satu ikatan CH adalah tinggal dibagi 4 saja ya, dibagi dengan 4. Berarti sama dengan hasilnya adalah 416 kilojoule per mol. Jadi energi ikat rata-rata itu sudah ada datanya ya. Energi ikat rata-rata sudah ada datanya. Jadi kalian tinggal memasukkan saja berdasarkan reaksi yang diketahui. Oke. Nah, ini adalah pengertian dari energi ikat. Nah, kalau disuruh menentukan delta H, sekarang delta H berdasarkan data energi ikat. Data energi ikat. Jadi dimisalkan nih, misalkan ada reaksi H2 tambah Cl2, delta H-nya berapa untuk reaksi menjadi 2HCl. Jadi diibaratkan untuk reaksi itu memutuskan ikatannya dulu. Ini kan ada H2 ya, H dengan H. Jadi diputuskan ikatannya menjadi 2 atom H plus 2 atom Cl. Kemudian tahap kedua baru membentuk 2HCl. Nah, ini kan berarti energi ikatnya ya, energi ikat, karena energi untuk memutuskan ikatan dari reaktan-reaktannya. Sedangkan menjadi produk ini kan setelah diputus dia membentuk ikatannya ya, membentuk ikatan pada produk. Berarti ini adalah minusnya energi ikatan dari produk. Kebalikan ya, kebalikan dari energi ikatan. Nah, berarti kalau berdasarkan data energi ikat untuk menentukan delta H dari suatu reaksinya itu sama dengan total dari energi ikatan pemutusan ikatan atau reaktan dikurangin dengan total energi ikat dari produk ya. Oke,
Berdasarkan hukum Hess kan, entalpi hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir ya. Untuk menentukan ini berdasarkan energi ikat melalui jalan delta H1 dan delta H2. Nah, delta H1-nya kan energi ikat reaktan, sedangkan delta H2-nya energi ikatan produk minusnya. Berarti rumusnya, jika diketahui data energi ikatan, ini rumusnya ya. Total energi ikat reaktan dikurang total energi ikat dari produk. Oke. Contoh misalkan kalian lihat halaman 28. Halaman 106 ya, halaman 106 nomor 28. Oke, diketahui data energi ikat rata-rata berikut ya. Nah, di situ sudah ada data energi ikatnya ya. C itu datanya 348. Terus C rangkap C itu 614. CBR itu 276. Terus HBR datanya 366. Sedangkan CH data energi ikatnya 413. Yang ditanya adalah tentukan delta H untuk reaksi adisi 1 propena. Tambahin ya, di situ kurang lengkap soalnya. Adisi 1 propena dengan gas HBr. Yang ditanya adalah reaksi ini. Berarti kamu tulis reaksinya dulu. Reaksinya propena itu C-nya berarti 3 ya. 1, 2, 3. 1 propena berarti ada alkena di nomor 1. Ya, tinggal dilengkapin H-nya. Berarti di sini hanya 2 ya. CH2, HH. Di sini hanya 1, di sini hanya 3. Ingat, C itu tangannya ada 4. Ditambah HBr. Oke, reaksi addition masuk ya, masuk ke ikatan rangkap. Nanti H akan masuk ke C rangkap yang punya H lebih banyak. Ya, berarti H-nya masuk ke sini, sedangkan BR-nya masuk ke C yang satunya lagi. Nah, berarti jadinya adalah C H yang masuk H ya. Nah, ini tangannya putus 1 karena sudah melakukan reaksi adisi. Ini H yang masuk adalah BR. Di sini C H. Nah, ini reaksinya. Yang ditanya adalah delta H dari reaksi ini. Yang diketahui data energi ikat. Karena yang diketahui data energi ikat, delta H-nya adalah reaktan, total energi ikat reaktan dikurangin delta H dari produk. Ya. Nah, reaktan di sebelah kiri ada ikatan apa saja di sini? Nah, berarti kamu hitung dulu reaktan. Reaktan ada ikatan apa aja di sini? Ada ikatan CH kan? CH ada berapa? Kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sebelah kiri CH-nya ada 6. Terus ada ikatan apa lagi? Ada ikatan C rangkap C ya. C rangkap C ada 1. C tunggal C ada 1. HBr ya, di kiri panah ada HBr-nya ada 1. Nah, sedangkan di produk itu ada ikatan CH ya. Ada ikatan CH ada berapa? Kamu hitung dulu. CH-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 ikatan CH.
Terus ada C tunggal C ya, ada 1, 2. Ada 2. Terus ada CBR. Ada 1. Ya. Nah, kalau semua ikatannya sudah dituliskan, kamu tinggal hitung. Kan reaktan dikurang produk ya, supaya ngitungnya nggak banyak-banyak banget, kamu coret saja kalau ada ikatan yang sama antara kiri sama kanan. Ya. Di kiri ada ikatan CH, ada 6. Di kanan produk ada 7. Berarti ini habis nih. Ini habis, berarti ini tinggal 1. Ada ikatan C tunggal C 1, di kanan ada 2. Berarti ini habis. Berarti di sini tinggal 1. Ya. Oke, kalau udah nggak ada yang sama tinggal dihitung aja. Energi ikat C rangkap C. Ini datanya ya 614. Oke, berarti sama dengan 614. Kalau yang HBR datanya 366. Oke, kalau dijumlahin berarti 0, 1, 7, 8, 9, 80. Sedangkan yang produk CH-nya tinggal 1. Berarti CH-nya 1. 413 tambah C tunggal C 348. CBR-nya 1276. Tinggal dijumlahin aja. 11, 17, 1, 2, 6, 13, 1, 5, tambah 5, 10. Nah, kalau sudah dihitung, tinggal masukin. Karena yang diketahui energi ikat, reaktan dikurang produk. Reaktannya tadi 980 dikurangin produknya 1037. Ya sudah, berarti sama dengan minus 57 kJ per mol. Nah, berarti delta H-nya untuk reaksi ini adalah minus 57 kJ per mol. Ya, gitu. Oke, ini ya. Satu contoh lagi. Halaman yang sama, nomor 29. Diketahui entalpi pembakaran asetilena. Jadi delta HC-nya asetilena C2H2 sama dengan min 1260 kJ per mol. Nah, berarti kan ini entalpi pembakaran dia, berarti reaksi ini delta H-nya tuh min 1260. Berarti bisa kamu tuliskan C2H2 kalau dibakar tambah O2 jadi CO2 plus H2O. Delta H-nya sama dengan min 1260 kilojoule per mol. Ingat ya, kalau pembakaran ininya harus 1 mol senyawa yang dibakar. Berarti C-nya 2, H-nya 2 sudah sama, O-nya 5 ya, 4 tambah 1 5, berarti di sini 5/2. Nah, berarti karena yang diketahui energi ikatnya diketahui ya, C strip H datanya 414. Terus C rangkap O di sini 803. OH datanya 464. Sedangkan O2 ya datanya 498. Nah, yang ditanya adalah tentukan energi ikatan CC dalam asetilena. Yang ditanya adalah energi ikat C rangkap C-nya berapa. Nah, kalau kayak gini, berarti ini delta H-nya yang sudah diketahui ya. Berarti kamu gambar ikatan-ikatannya biar kelihatan ada ikatan apa aja di situ. C2H2. Ini CnH2n-2 ya. Berarti ada ikatan rangkap 3 nih di sini.
C alkuna C rangkap C. Berarti di sini H-nya 1, H-nya 1. Ditambah 5/2. Jangan lupa kalikan koefisien ya. Koefisiennya tetap ditulis. O2 ingat O itu ikatannya rangkap 2 ya. Oke, Ibu ulang lagi. Ingat yang ikatannya 1 itu H. Terus halogen ya, F, Cl, Br, I. Terus kalau yang ikatannya 2 biasanya golongan 6A ya. 6A kan supaya stabil oktet, berarti dia harus mengikat 2. Berarti oksigen itu 2 tangannya ya. S itu 2. Kalau golongan 5A nitrogen ya tangannya 3. Sedangkan karbon kemarin kita sudah belajar ya, karbon tuh tangannya 4. Nah itu ya, jadi oksigen itu tangannya 2, berarti O rangkap O. Menjadi 2 CO2. 2. Nah, di sini yang sebagai atom pusat C ya, karena dia sendiri atomnya 1 doang. Sedangkan O-nya ada 2. Berarti C-nya di tengah-tengah, O-nya di sini. Karena O tangannya 2 kan ya, berarti ikatannya harus kayak gini. Nah, C totalnya 4 tangannya ya. Plus H2O, berarti yang di tengah O ya, berarti HOH. Nah, ini sudah kamu gambarkan ikatan-ikatannya, tinggal kamu masukin rumus delta H-nya. Karena yang diketahui data energi ikat, berarti total energi ikat reaktan dikurangin energi ikat produk. Ya, delta H-nya kan sudah ada. Reaksi ini delta H-nya segini. Berarti min 1260. Reaktannya ada ikatan apa aja di sini? Ada ikatan C rangkap C ya. C rangkap C 1 tambah CH-nya ada 2 ya, tambah 2. CH tambah 5/2 O dikurangin produk sekarang. CO-nya ada berapa? Oke, CO-nya kan ada 1, 2 kan. 2 koefisiennya ada 2. Berarti ada 4 ikatan C rangkap O. 4 C rangkap O tambah OH-nya ada 2 ya, ikatannya 2 OH. Ya sudah, tinggal dimasukin min 1260 sama dengan C rangkap C-nya yang ditanya ya. CC tambah 2 CH berarti 2 kali 4 1 4 tambah 5/2 kali oksigen tadi 498 dikurangin 4 CO C rangkap O berarti 4 kali 803 tambah 2 kali OH 464. Ya sudah, tinggal dihitung saja ya. Ini nanti C rangkap C dapatnya berapa. Oke, setelah dihitung hasilnya C rangkap 3C 807 kilojoule per mol. Ya sudah, ini ya menghitung delta H entalpi dengan 4 cara ya. Kemarin sudah kalorimeter, terus ada hukum Hess berdasarkan, yang ketiga berdasarkan data delta H 0F, dan yang keempat berdasarkan energi ikat. Jangan lupa ya, berdasarkan data delta HF dengan energi ikat itu rumusnya terbalik. Jangan sampai salah, karena kalau salah plus minusnya akan salah. Sampai sini, selamat belajar untuk PTS. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.